Baik, untuk tundukkan kepala dengan sikap doa, semakin buka dengan doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, bersuka cita hari ini hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online kami. Tuhan Yesus pimpin semua adik-adik kami. Tangan Tuhan tetap mengurapi mereka supaya mereka juga Tuhan ketika memuji, memuliakan terbaik dari sejak kecil kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Adik-adik, semua kita mau nyanyi muji Tuhan. Kita katakan, hatiku penuh nyanyian karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyanyian buat kita. Tuhan, kita katakan Alkitab adalah surat terindah dari Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu ada buku terindah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari
duduk kembali dengan tenang. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dengan sikap doa. Kita angkat tangan kita naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Walaupun kita masih ibadah secara online, tapi kita masih tetap semangat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak undang adik-adik semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk hari ini. Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, Tuhan yang selalu menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa duduk diam dengan tenang. Kami dengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih yang baik, haleluya. Yang percaya katakan amin. Adik-adik semuanya, seperti yang tadi kakak bilang, apa kabarnya? Semua jawab apa? Luar biasa. Hari ini, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Januari. Dari bulan Desember 2021, Januari, Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah bulan depan Februari, besok, Maret dan seterusnya, Tuhan tetap menyertai kita? Pasti. Hari ini kita belajar tentang satu tokoh yang sungguh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Siapa tokoh itu? Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 28. Adik-adik yang sudah besar, yang sudah bisa baca, kita buka Alkitabnya sama-sama. Tapi buat adik-adik yang masih kecil, kakak-kakaknya bisa bantu atau mama papahnya mendampingi membuka Alkitabnya bersama-sama. Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Kakak akan baca beberapa ayat. Judul perikopnya adalah Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ayat yang ketiga, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Di sini kita lihat
bagaimana Paulus ketika dia selamat dari laut dan dia tiba di sebuah pulau yang tadi kita tahu bernama Pulau Malta. Ketika mereka penduduk masyarakat situ menyalakan api, Paulus juga mengambil ranting-ranting, tapi ketika dia meletakkan ranting-ranting di atas api, keluarlah seekor ular bludak. Nah, ini ularnya kita lihat dalam gambar bagaimana Paulus kaget. Tangannya Paulus apa? Digigit oleh ular tersebut. Dan kita lihat bagaimana tangannya Paulus menjadi berdarah karena ganasnya ular bludak itu. Penduduk di situ langsung melihat dan mereka berkata, pasti orang ini adalah seorang pembunuh. Tadi mereka melihat bagaimana Paulus selamat dari laut, tapi ketika digigit oleh seekor ular bludak, mereka berkata, kali ini dia tidak akan selamat. Tangannya akan menjadi bengkak dan rebah dan akan mati. Wah, mereka bilang, seorang pembunuh, Dewi Keadilan tidak akan membiarkan dia hidup. Tapi apakah Paulus meninggal? Tidak. Tuhan begitu mengasihi Paulus, Tuhan begitu menyertai kehidupan Paulus. Masyarakat situ melihat, wah mereka menanti rebah. Tidak. Tapi Paulus selamat. Mereka kaget melihat Paulus nggak apa-apa, tangannya nggak bengkak, tidak rebah dan tidak meninggal. Mereka langsung tercengang dan mereka menyangka Paulus adalah seorang dewa, selamat dari laut, selamat dari gigitan seekor ular bludak. Dan mereka langsung tercengang melihat bagaimana Paulus selamat. Dan saat itu juga seorang gubernur di situ yang bernama Publius memanggil Paulus karena ayahnya Publius itu sedang sakit demam. Publius memanggil, Paulus datang ke rumah saya, ayah saya sedang terbaring sakit. Paulus datang dan dia memegang kepala ayahnya dan berdoa. Kita lihat di sini bagaimana Paulus berdoa mendoakan ayahnya Publius. Saat itu juga ayahnya Publius sembuh dan orang-orang tambah tercengang lagi. Wah, berita itu tersebar kemana-mana. Dan saat itu juga apa? Orang-orang yang sakit banyak yang datang untuk minta didoakan oleh Paulus. Dan semua menjadi sembuh dan semua bersukacita. Kita lihat bagaimana ketika Paulus selamat dari laut, ketika Paulus digigit oleh ular, ketika Paulus menyembuhkan ayah Publius, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia. Sama seperti kehidupan kita sekarang. Apakah Tuhan menyertai saya? Apakah Tuhan akan membiarkan saya begini, Tuhan? Kadang-kadang adik-adik takut ya, ketika mati lampu, aduh aku takut, gak ada mama di rumah, aku takut Tuhan. Adik-adik jangan takut, karena apa? Seperti Paulus digigit ular, dia diberkati Tuhan, dia tidak mati, tapi dia sembuh. Sama seperti ketika dia mendoakan ayahnya Publius, ayah tersebut menjadi sembuh. Apalagi hanya mati lampu. Tuhan tidak akan membiarkan adik-adik sendiri. Tuhan akan menyertai kehidupan adik-adik. Apalagi nanti mulai tanggal 10 yang udah mulai sekolah. Tuhan, aku takut masuk kelas yang baru. Aku takut masuk sekolah lagi. Walaupun secara online, aku takut Tuhan. Kita nggak perlu takut. Di sini kita belajar bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Paulus. Bagaimana Tuhan tidak membiarkan Paulus, apalagi kehidupan adik-adik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan adik-adik untuk ketakutan, adik-adik untuk merasa khawatir. Tidak. Tapi Tuhan pasti menyertai kehidupan adik-adik semuanya. Jadi kita belajar bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan adik-adik, bagaimana Tuhan menyertai dari tahun 2021 sampai bulan Januari. Tuhan pasti menyertai untuk bulan-bulan selanjutnya. Tapi kita harus mengasihi Tuhan. Tapi kita harus tetap setia pada Tuhan. Tetap berdoa, bukan berarti tenang aja, Tuhan kan menyertai kehidupan aku, gak usah doa deh, gak usah baca firman Tuhan deh. Tidak. Ketika Tuhan ada dalam hati kita, ketika kita masih setia berdoa, ketika kita rajin baca Alkitab, kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai hidup kita.
Adik-adik nggak perlu takut lagi, adik-adik nggak perlu khawatir. Apakah besok saya bisa sekolah Tuhan? Apakah besok saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Saya masih takut dengan semuanya? Tidak. Asal apa tadi seperti kakak bilang tadi? Tuhan ada dalam hati kita, kita setia sama Tuhan. Yuk adik-adik semuanya, kakak undang bangkit berdiri, kita akhiri firman Tuhan ini, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Paulus, bagaimana Paulus selamat ketika digigit oleh serular budak, dia tidak meninggal, tapi Tuhan memberikan kesembuhan buat dia sehingga orang melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup dia. Bagaimana Paulus juga bisa menyembuhkan ayah dari Publius Bapak, dan semua juga melihat kebaikan Tuhan. Kami juga belajar Yesus untuk saat ini, kami rindu untuk kami juga merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk lebih mengasihi Tuhan, ajar kami untuk lebih setia pada Tuhan. Terima kasih yang baik, haleluya. Yang percaya katakan amin. Alkitabnya jangan ditutup dulu karena kita akan menghafal ayat hafalan. Yuk semuanya duduk diam dengan tenang, kita mau mendengarkan ayat hafalan. Adik-adik, sebelum Kak Asma tutup di dalam doa, Kak Asma ajak adik-adik untuk ayat hafalan. Bareng-bareng ya, kan kita tadi sudah mendengar firman Tuhan, sekarang kita mau ayat hafalan. Makin berdiri dong, supaya semangat saat mengikuti gerakan. Hari ini ayat hafalan kita dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi ya, Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik yang ada di rumah, kalau semua tunggu ya kiriman ayat hafalannya. Tapi jangan lewat hari Senin ya, supaya ayat hafalannya bisa cepat masuk dan bisa dikerjakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Yuk, masih tetap dalam posisi berdiri. Kalau semua akan tutup di dalam doa, adik-adik semua angkat tangannya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami, mengajari adik-adik kami, supaya kami juga tahu bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kami. Berkati dan pimpin Tuhan semua adik-adik kami dalam melakukan segala aktivitas mereka. Mungkin ada yang sudah sekolah, Tuhan memberkati mereka. Berkati Papa dan Mama yang Tuhan percayakan menjadi wakilmu ada di tengah-tengah mereka, supaya mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi semua adik-adik kami, terutama Bapa mengajarkan akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami menerima anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami, dan kami percaya minggu depan kami akan berjumpa kembali dengan suasana yang baru, sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa dan akhiri ibadah kami ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang Kak kasihi, kita akan bertemu minggu depan, tentunya dengan hari yang baru tentunya, dan sukacita yang baru, dengan kesehatan yang prima yang dari Tuhan, dan kita mau Tuhan senantiasa yang memimpin setiap kehidupan kita. Adik-adik, tetap rajin ke sekolah, tetap jaga kesehatan, dan juga jangan lupa ya, kalau ada tugas-tugas dari sekolah dari guru-gurunya harus segera dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Mazmur 3 ayat 3. Tetapi Engkaulah Tuhan adalah perisaiku yang melindungi aku. Kaulah pemeliharaku
memberkati.